wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Anak-anak Abi yang dirahmati Allah, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Materi kita kali ini yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, kita lihat di sini ada gambar ya, jauhi minuman keras dan narkoba apabila ingin selamat. Nah, ini diambil dari Kemendikbud. Baik anak-anak Abi yang dirahmati Allah, nah ini ada renungan. Wahai anak-anak soleh, ketahuilah bahwa Islam itu melarang minuman keras, yaitu umatnya untuk mengkonsumsi khamar. Kenapa khamar, yaitu minuman keras, narkoba, dan sejenisnya? Nah, karena minuman keras, narkoba, dan zat adiktif lainnya ini yang membuat kita ketagihan dan akan merusak fisik dan juga mental kita. Di samping itu, orang yang demikian juga akan malas bekerja, tidak bisa mengendalikan keuangannya untuk membeli minuman dan zat terlarang tersebut. Jadi, kita akan kayak semacam terbelenggu ya oleh zat-zat tersebut. Orang yang sudah ketagihan dan melakukan apapun, ya dia akan melakukan apapun kalau udah ketagihan. Nah, asalkan minuman keras dan zat terlarang itu bisa didapatinya. Sungguh mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari minuman keras dan juga zat-zat terlarang ini. Ya, minta kepada Allah. Selain itu, ya. Nah, maka kita di dalam materi ini kita diminta untuk menjauhinya. Apa? Nah, agar supaya kita memiliki akhlak mulia, apa yang harus kita lakukan? Jauhilah perjudian. Pernahkah kamu mendengar bahwa kabar sebuah keluarga menjadi berantakan karena orang tua mereka suka berjudi? Nah, hal ini sangat sesuai dengan hasil daripada survei yang dilakukan oleh Universitas Melbourne, Australia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hampir setengah dari anggota keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi mengalami kekerasan. Jadi kalau keluarganya suka berjudi, ya keluarga tersebut akan mengalami kekerasan. Sejumlah kerabat bahkan melaporkan bahwa mereka sangat frustasi dengan masalah judi. Keluarganya menjadi hancur dan anak-anaknya yang menanggung deritanya berkepanjangan. Nauzubillah. Nah, sekarang kita menjadi tahu kalau anak-anak dari keluarga yang memiliki kebiasaan buruk tersebut ya. Nah, itu atau kebiasaan berjudi, ternyata terancam menjadi objek kekerasan dari kasus-kasus yang ada ya di masyarakat. Bagaimanapun yang namanya kekerasan, pertikaian, dan pertengkaran itu tidak dibenarkan ya dalam agama Islam. Nah, maka dari itu selama persoalan dapat diselesaikan dengan cara damai, kita diperintahkan untuk menyelesaikan dengan cara damai. Nah, tapi ya karena dia suka berjudi, dia suka mabuk-mabukan, ya dia akhirnya melakukan hal-hal kekerasan ya. Ini karena apa? Karena ya orang-orang yang seperti itu tidak memiliki iman ya, tidak memiliki iman, dan bahkan dia sudah terbawa dalam suasana yang tidak baik. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus menjadi pelopor terwujudnya kedamaian di keluarga, di lingkungan tempat kita belajar, dan juga di masyarakat kita, sehingga kita bisa mengedukasi bagaimana caranya supaya kita meninggalkan mengajak kepada orang-orang untuk meninggalkan itu semua. Yang pertama, minuman keras harus kita tinggalkan. Yang kedua adalah berjudi gitu ya. Tadi minuman keras dengan zat-zat adiktif yang lainnya. Dan yang ketiga adalah kekerasan. Nah, ini harus kita tinggalkan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan hidup orang mukmin? Setiap perintah ya dan larangan Allah dimasukkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Di antara contoh perintah tersebut adalah perintah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Contoh larangan Allah Subhanahu wa taala adalah larangan mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Nah, apa itu mudarat? Yaitu yang tidak bermanfaat untuk tubuh kita, untuk diri kita, bahkan untuk lingkungan kita. Itu mudarat. Pada kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan larangannya.
terhadap minuman khamar, yaitu minuman keras, terhadap berjudi, lalu kemudian mempersembahkan kurban untuk patung-patung, mengundi nasib atau disebut dengan meramal. Secara tegas Allah melarang orang beriman mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah mengharamkan minuman keras, yaitu khamar. Nah, keharaman khamar ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi berikut ini. Kita baca sama-sama ya. Keren banget nih, semuanya semangat nih ya. Ani bani Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Nah, yang artinya adalah dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Oke. Nah, di sini anak-anak yang soleh bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan itu disebut dengan khamar, dan minuman khamar adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Nah, setan ini bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di atas sesama manusia. Di samping itu, meminum khamar akan menghalangi mengingat Allah. Hal ini dikarenakan orang yang minum khamar akan hilang kesadarannya. Nauzubillah ya. Nah, kita ini sebagai generasi muda bangsa Indonesia, jangan sampai kalian itu terjerumus kepada minuman-minuman keras. Jauhi minuman haram tersebut. Ingatlah masa depan kalian itu masih panjang. Jadilah pemuda beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi segala bentuk perjudian, karena hal ini juga akan membuat kalian melupakan tugas utamanya, yaitu belajar. Nah, sebagaimana orang-orang dewasa yang telah terjerumus kepada perjudian melupakan tugas utama mereka terhadap keluarganya, dan orang-orang yang sibuk di meja judi biasanya menyengsarakan dan melantarkan anak dan keluarganya. Nauzubillah. Di tempat Abi ini sudah banyak ada orang punya usaha ya makanan, lalu kemudian dia sering berjudi sampai akhirnya usaha makanannya bangkrut, akhirnya dia pindah entah kemana. Wah, ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita. Nah, di sini ada hadis Rasulullah SAW ya yang akan menjelaskan bagaimana kita sebagai seorang Muslim untuk tidak melakukan hal kekerasan. Apa saja hadis Rasulullah SAW? Kita simak ya. Hadis Nabi Muhammad SAW. Anil Bara ibni Azibin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqqin, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wah, ini sangat jelas sekali ya bahwa kita memang tidak diperkenankan untuk melakukan kekerasan, apalagi pembunuhan. Nah, jadi sekarang kalian menjadi semakin tahu ya jelas mengenai hukum dan ketentuan bertikai, bertengkar, berkelahi, tawuran dan sejenisnya. Itu semuanya dilarang keras dan pertanggungjawabannya sangat berat baik di dunia maupun nanti di akhirat. Nauzubillah. Ingat nih bahwa ya kita tidak boleh bertikai, berkelahi, bahkan tawuran. Nah, karena itu sebenarnya hanya dipicu oleh permasalahan yang ya mungkin sepele ya, ada ejek-ejekan, cemburu dan juga yang lainnya. Ya, lebih baik kita melakukan hal-hal yang lebih positif lagi lah ya, daripada kita harus ada orang kita ledek karena kita ngerasa bahwa paling baik lah, paling hebat dan sebagainya. Nah, ini juga nggak baik. Atau kita cemburu gitu kan sama orang yang mungkin kita punya rasa suka sama orang tersebut, atau ada orang lain yang menyukainya sehingga kita berkelahi dengan orang yang menyukai orang lain tersebut. Ini udah kacau dah ya. Lebih baik kita jadi orang yang normal-normal aja, yaitu apa? Bagaimana jadi orang yang normal? Yaitu kita sebagai seorang pelajar yaitu udah belajar aja gitu ya, jangan berpikir yang lain-lain. Nah, kita coba refleksi akhlak mulia. Apa saja di sini ya, introspeksi diri kita dalam ini. Yang pertama nih, kita lihat, kita ada setuju, biasa saja, tidak setuju. Sebagian besar orang tentu sangat menyukai pertandingan sepak bola, apalagi kalau dibarengi dengan taruhan.
kata orang, taruhan ini menjadikan nonton bola tambah mengasihkan. Nah, kira-kira setuju nggak? Kalau Abi nggak setuju sih ya, nggak setuju lah. Ya, kalau nonton aja ya, seru-seruan aja, ngapain harus pakai judi-judi segala, ya kan? Nggak setuju. Mengonsumsi minuman keras dalam jumlah yang banyak akan sangat membahayakan. Kata orang barat, minum minuman keras dalam jumlah yang tepat akan membuat badan hangat dan sehat. Nggak percaya ya, salah. Oke, nggak setuju. Kita klik yang tidak setuju ya. Nah, yang ketiga nih, setan itu sangat pintar dan ulet dalam menggoda manusia agar terjerumus ke lembah kenistaan. Setan menggunakan sarana yang sepertinya nikmat seperti minuman keras untuk menjerumuskan manusia. Setuju banget. Ya, memang kita harus menghindari daripada apa yang memang menjadi arahan dari setan. Lalu yang keempat, ada yang bilang bahwa cinta, cemburu, dan harga diri bisa menjadi alat pembenaran untuk melakukan kekerasan kepada orang lain. Nggak setuju ya, nggak setuju. Yang kelima, saya meyakini kalau setiap masalah bisa diselesaikan dengan cara baik-baik seperti dialog, komunikasi terarah, dan juga musyawarah. Setuju Abi yang dirahmati Allah. Oke, bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwa minuman keras itu sangat-sangat berbahaya, ya kan, sangat berbahaya untuk kita semua. Nah, di sini yang rangkuman yang akan kita dapatkan pada pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamar. Meminum khamar adalah haram dan termasuk perbuatan keji. Yang kedua, bacaan qalqalah, lafaz Al-Quran yang memantul membalik. Kemudian yang ketiga, huruf qalqalah ada 5, yaitu ko, to, ba, jim, dal. Nah, ini nanti kita akan bahas. Insya Allah ada linknya tersendiri ya, nanti Abi akan kasih. Nah, qalqalah ada 2 macam, qalqalah kubro, sugro, dan yang kelima, suatu lafaz dibaca qalqalah sugro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun. Ini juga akan kita bahas tersendiri di dalam link YouTube Abi ya, insya Allah nanti Abi akan share. Dan yang keenam, suatu lafaz dibaca qalqalah kubro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakafkan berhenti sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Nah, ini semuanya nanti insya Allah ada di dalam link YouTube Abi. Oke. Terima kasih. Ini sudah sampai berarti sudah selesai materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menjauhi minuman keras, menjauhi judi-judian, ya, dan juga menjauhi perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kekerasan apapun bentuknya. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua pada hari ini atas pembelajaran kita, materi kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang soleh dan soleha dan terhindar dari semua sifat buruk yang dibisikkan oleh setan. Baik, sekian aja dari kita ya, dari Abi, maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua sehingga kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan juga anak-anak yang bisa membanggakan orang tuanya dengan prestasi. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.